Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya dari kelas A dengan NIM 220605501079, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya akan memaparkan dua topik materi. Materi pertama yaitu interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Pertama, Gilin. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang ketiga, Walgito. Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lain yang saling berhubungan. Yang keempat, Surjono Soekanto. Surjono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang kelima, Murdiatmo dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles Pilomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu: 1. Jumlah pelakunya lebih dari seseorang atau bahkan lebih dari dua orang. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya samanya dengan yang diperkirakan oleh pengasosial. Syarat interaksi sosial. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan suara elektronik ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman ini. Kontak sosial bersifat primer, yaitu kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Kontak sosial bersifat sekunder, yaitu kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat, elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. 2. Komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu: A. Komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Yang kedua, komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. C. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi atau perasaan. D. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film, biasanya memberikan pesan tersurat. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal yang memiliki banyak teori di dalamnya.
Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan memunculkan konflik atau bertentangan. Contohnya, guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi, seminar. Selain itu, bahkan biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja yang kemudian informasi disampaikan dan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Contohnya menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok menggunakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan sifatnya bukan hal pribadi namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Contohnya, kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdasarkan kedudukan sosial atau status dan peranannya. Contohnya, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya. Yang kedua, kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan hal yang terbaik dan mengembangkan pemikiran atau ide. Contohnya, dari adanya interaksi seseorang melakukan terjalin kerjasama bisnis, muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Contohnya, salah satu sekolah mempunyai penilaian yang baik dalam hal disiplin, kebersihan, dan prestasi siswa yang begitu berpengaruh di salah satu daerah. Namun kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut selalu baik. Hanya saja di suatu waktu sekolah tersebut tercemar tidak baik karena kelakuan siswa yang melakukan tindakan tidak terpuji. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial yaitu imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain. 3. Identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. 4. Simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Bentuk interaksi sosial. Gilin memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kim Bal-yong membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian, kerjasama yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Materi kedua yaitu kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Menurut Sarjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi, suatu pengantar kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Willy Huki, kelompok sosial adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi.
Yang ketiga, Paul B. Horton dan Chester Lehun. Istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang keempat, George Humans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu pertama, adanya kesadaran bersama. Anggota-anggota harus saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan individu yang lebih banyak tidak dapat membentuk kelompok sosial kecuali ada kesadaran timbal balik di antara mereka. Unsur kesadaran bersama inilah yang akhirnya dianggap sebagai fitur untuk membentuk sebuah kelompok sosial dalam masyarakat. 2. Kepentingan bersama. Kelompok sebagian besar dibentuk untuk pemenuhan kepentingan tertentu. Individu yang membentuk kelompok harus memiliki satu atau lebih dari kepentingan dan cita-cita yang sama. Untuk mewujudkan kepentingan bersama itulah mereka bertemu. Ciri inilah yang membuat kelompok sosial selalu dimulai dari berlangsung dengan pijakan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya rasa kesatuan. Setiap kelompok sosial membutuhkan rasa persatuan dan rasa simpati untuk berkembang perasaan atau rasa memiliki. Para anggota kelompok sosial mengembangkan kesetiaan bersama atau perasaan simpati di antara mereka sendiri dalam segala hal karena merasa persatuan ini. Keempat, perasaan bersama. Perasaan kebersamaan atau we feeling mengacu pada kecenderungan anggota untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok. Mereka memperlakukan anggota kelompok mereka sendiri sebagai teman, tetapi bisa memperlakukan anggota kelompok lain sebagai orang asing. 5. Kesamaan perilaku. Untuk memenuhi kepentingan bersama, anggota kelompok berperilaku dengan cara yang sama. Kelompok sosial dalam masyarakat mewakili perilaku kolektif yang terlihat dari perilaku para anggota dalam suatu kelompok kurang lebih serupa. Yang keenam, norma kelompok yang dipatuhi. Setiap kelompok memiliki cita-cita dan normanya sendiri, dan para anggota harus mengikutinya. Jika ada anggota yang menyimpang dari norma kelompok yang ada akan dihukum berat. Norma-norma ini mungkin dalam bentuk adat istiadat, cara-cara rakyat, adat istiadat, tradisi, dan hukum, dan lain-lain. Norma ini biasanya tertulis dan juga tidak tertulis. Syarat terbentuknya kelompok sosial. Setiap anggota kelompok sadar bahwa mereka tergabung dalam suatu kelompok. Kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor pengikat antara anggota. Yang keempat, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Tipe-tipe kelompok sosial menurut para ahli. Karena banyaknya tipe kelompok sosial menurut para ahli, saya akan memaparkan sebagian yang saya tahu. A. Emil Durkheim. Emil Durkheim membedakan tipe kelompok sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik berarti tidak ada pembagian kerja di dalam suatu kelompok. Semua anggota mendapatkan beban kerja yang sama atau kolektif. Contoh kelompok sosial solidaritas mekanik misalnya anggota gereja yang berkumpul karena akan melakukan kebaktian pada hari Minggu, atau para calon jamaah haji yang melakukan doa bersama sebelum keberangkatan. Yang kedua, solidaritas organik. Berarti sudah ada pembagian kerja. Setiap organ tertentu memiliki fungsinya masing-masing. Yang kedua, Ferdinand Tönnies. Klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies dibagi menjadi dua, yaitu Gesellschaft dan Gemeinschaft. Gesellschaft atau patembayan merupakan kelompok sosial formal atau resmi antar anggota tidak terlalu dekat. Contohnya adalah kelompok kerja dan partai politik. Gemeinschaft atau paguyuhan, kalau kelompok yang satu ini lebih ke hubungan informal, biasanya karena adanya hubungan darah atau daerah asal tinggal. Contohnya adalah keluarga dan kerabat dekat. Charles Cole. Sedangkan Cole membagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer merupakan kelompok yang akrab atau kenal satu sama lain atau informal. Sekunder merupakan formal dan resmi, kemudian hubungan antar anggotanya tidak begitu akrab. Teori ini sama dengan Gesellschaft milik Tönnies. Macam-macam pola hubungan antar kelompok.
Akulturasi. Akulturasi adalah gabungan dari dua kebudayaan tapi masih ada sisa kebudayaan masing-masing. Dominasi. Dominasi adalah suatu keadaan di mana salah satu ras menguasai kelompok lain. Ada 5 jenis dominasi menurut Kornblum, yaitu genosida, pembunuhan massal terhadap suatu kelompok tertentu, pengusiran, perbudakan, segregasi atau pembuatan stratifikasi atau kasta, asimilasi, pembauran dua kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga memunculkan kebudayaan baru. Yang kedua, paternalisme. Paternalisme merupakan dominasi kelompok pendatang. Pola hubungan seperti ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendatang untuk membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi ego pribadi. 5. Integrasi. Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur atau campur antara kebudayaan. Inti dari integrasi ini mengakui dan mencampurkan atau menyatukan kebudayaan. 6. Pluralisme. Pluralisme ini terjadi pada kelompok majemuk di mana terdapat banyak perbedaan di dalam kelompok tersebut. Namun mengakui adanya perbedaan tersebut jadi berbeda dengan integrasi yang menyatukan kebudayaan, sedangkan pluralisme ini tetap ada perbedaan di dalam kelompok tapi tidak disatukan. Tujuan kelompok sosial. Pertama, bertemu dengan orang yang memiliki kesamaan minat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sosial. Yang ketiga, support system. Yang keempat, untuk menyelesaikan masalah pribadi. Yang kelima, pendidikan dan hiburan. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Hanya itu yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.